Jadi di sini ditemukan batu nisan yang sudah saya katakan ini bukan era zaman sekarang. Jadi ini kalau saya melihat dari ukir batu nisan ini usianya sudah di angka 300 tahunan. Saya sedih, bingung mengutarakannya. Saya juga merasa sedih sekali. Beliau-beliau ini di sini dulunya adalah sesepuh yang memperjuangkan di wilayah Serpong. Ini ada kaitannya dengan Banten, dan mereka mengatakan tolong jaga akidah dan akidah. Penemuan misterius membuat geger masyarakat Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Sebab tiba-tiba bermunculan nisan-nisan kuno di tempat pemakaman bukan umum Dukuh, Serpong. Nisan-nisan berlumut yang jumlahnya 7 buah itu seperti muncul begitu saja. Sebab selama ini di pemakaman tersebut tidak pernah ada nisan tua. Spekulasi terus terjadi. Perdebatan juga bermunculan. Malah ada yang menyebut TPBU Dukuh adalah pusara bagi tokoh-tokoh penting dari masa lampau. Lantas, nisan siapakah yang ditemukan secara ganjil itu? Benarkah usianya sudah ratusan tahun? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tempat pemakaman bukan umum Dukuh berada di Kelurahan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Biasanya tempatnya senyap, nyaris tak banyak yang berziarah. Tapi tiba-tiba saja orang-orang berdatangan seolah diundang oleh rasa penasaran. Sebab belum lama ini ditemukan 7 nisan kuno yang menyimpan misteri. Dan menjelang petang, tim Ganjil Misteri ditemani Ki Demang mencoba melakukan penelusuran gaib untuk mendeteksi nisan-nisan tua itu. Halo pemirsa, sahabat penikmat Ganjil Misteri. Hari ini saya sedang berada di TPBU yang berada di Serpong. Konon katanya juga menurut warga sekitar sering terjadi penampakan dan ditemukan juga batu nisan yang sudah tua sekali. Menurut warga sekitar, makam yang ditemukan batu nisan ini salah satu turunan dari beberapa para aulia Allah yang ada di tanah Pulau Jawa ini. Ya, yang saya tahu tidak terlalu banyak ya, karena saya juga barangkali umurnya belum seberapa ya, walaupun saya sudah 72 tahun ya. Betul, kalau batu itu ada beberapa tim juga yang datang ke sini, kita bisa tunjukkan makam yang dulunya dianggap yang paling awal, pertama kali dimakamkan di sini, kemudian penemuan-penemuan batu-batunya itu masih ada. Cuma terus terang kita tidak pelihara sebagaimana mestinya, barangkali ya kita biarkan aja di situ.
Suasana memang senyap, tapi di balik kesunyian tempat pemakaman, ada keriuhan di alam tak terlihat. Ki Demang ditemani Abatu Paresmana yang menjadi salah seorang juru rawat makam menuju nisan-nisan tua yang ditemukan secara misterius. Banyak teka-teki yang tersimpan dari penemuan batu nisan berusia ratusan tahun itu. Ada yang menyebut merupakan nisan dari pusara tokoh sepuh dari tlatah Cirebon. Tapi ada pula yang menyebut dari tempat yang lebih jauh lagi, di ujung Pulau Jawa, di Tanah Blambangan. Ini dapat cerita, ini cerita 2 makam yang dianggap dulunya paling pertama kali di makam sini. Oke. Menurut cerita yang pada tahu, yang udah sepuh-sepuh ya, ini katanya bukan asli orang sini, ini termasuk pendatang juga. Waktu itu sih saya ada yang mengatakan katanya berasal dari Cirebon, ada juga yang mengatakan berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Tapi kemarin ada tim dari Pak Ajam itu ya ke sini, beliau melihat ini ciri-ciri dari ininya batu nisannya ini. Batu nisannya. Ini kemudian ini katanya ini mencirikan budaya dari Sulawesi Selatan. Ketika menceritakan sejarah ini ya tiba-tiba saya merasakan juga energi yang sangat kuat di sini, Pak. Ya. Ini Abah sudah mengetahui belum nama-nama makam ini? Nih, makanya itu saya tidak tahu persis tahunya ya, cuman cerita-cerita aja dari yang dahulu-dahulu. Katanya ada yang mengatakan di sini di Ki Buyut Santri, katanya ada kaitannya dengan yang dimakamkan di pemakaman Tajug. Jadi beliau ini dulu menuntut ilmu katanya ke daerah Banten. Ketemu dengan itu Tubagus Latif, kemudian yang di Lengkong Kiai sana, siapa saya Haji juga nggak Sultan tahu. Haji. Kemudian ada juga masih kakek saya juga di sini di Bimbin. Selain penemuan nisan yang sangat misterius, di kompleks TPBU Duku Serpong juga terdapat 5 pusara yang sangat tua. Ukurannya kecil-kecil, tapi diperkirakan sejaman dengan pusara tertua milik Ki Buyut Santri. Ada makam 5 katanya. Oke. Nih yang 5 kecil-kecil begini cuman. Nih, bukan 5 sih, ini 1, 2, 3, 4, 5 nih. Ditambah itu dulu. Ini yang lama juga katanya merupakan satu kesatuan ke sana juga. Ini bau-baunya juga banyak sekali, Bah. Bau-bau dari apa? Perjuangan nih, Bah. Bau-bau perjuangan nih, Bah. Tapi benarkah memang banyak keanehan terjadi di makam Dokoh itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dari bentuk batunya, nisan-nisan yang ditemukan di sekitar pusara Ki Buyut Santri memang berasal dari masa yang sangat tua. Sejumlah ragam ukir terdapat di batu nisan tersebut, namun sulit diterjemahkan. Dari beberapa nisan yang ditemukan, Ki Demang beranjak ke sebuah sudut makam. Terdapat pohon tua yang sangat besar. Banyak anasir gaib yang terdeteksi mata batin Ki Demang. Tapi tidak semuanya berupa energi positif. Karena malah beberapa ada yang beraura negatif. Oke, sahabat penikmat Ganjil Misteri, saya sedang berada di belakang. Di belakang saya ini ada pohon yang luar biasa sekali energinya, kencang sekali, dan ketika saya sampai di sini tadi pas masuk disambut dengan penuh bahasa-bahasa yang
saya juga tidak mengerti dan kurang tahu, tapi dari dalam gerak-gerak energinya ini kayak semacam penuh dengan rasa syukur. Pohon ini juga salah satu pohon yang tertua di salah satu keramat atau makam yang berada di wilayah Serpong ini. Saya sedih, bingung mengutarakannya. Saya juga merasa sedih sekali. Beliau-beliau ini di sini dulunya adalah sesepuh yang memperjuangkan di wilayah Serpong. Ini ada kaitannya dengan Banten, dan mereka mengatakan tolong jaga akidah dan akidah. Memang banyak keajaiban terjadi di makam Dukuh Serpong, Tangerang Selatan. Peristiwa-peristiwa ganjil juga bermunculan, tidak hanya penemuan batu nisan yang seperti tiba-tiba datang. Pada sebuah masa, warga sekitar makam juga pernah digemparkan oleh dua makam yang aneh. Sebab saat digali kembali untuk dipindahkan, jenazah yang usianya sudah lebih dari 15 tahun masih utuh. Tadi setelah saya berbincang-bincang dengan abah pengurus di wilayah ini, katanya di sini ada beberapa makam, 2 kalau nggak salah tadi itu, yang ketika digali masih utuh. Masih utuhnya ya, mereka kata abah, ketika digali anaknya pengen dimakamkan di lokasi abahnya, mungkin itu salah satu isyarat juga untuk kita yang masih hidup. Bagaimana kekuasaan Allah ketika kita diperlihatkan makam yang dikatakan sudah hampir 15 tahun, 13 tahun, ketika digali oleh pengurus makam ini di sini dan masih utuh keadaannya. Ini menjadikan agar kita lebih takwa lagi, agar kita lebih kuat lagi imannya untuk beribadah pada Sang Holik. Poinnya 1, ingat kematian. Keganjilan lain terjadi, konon di area makam pernah ditemukan bongkahan batu berukuran raksasa yang dihargai sangat mahal. Dalam deteksi batin Ki Demang, batu yang ditarik lewat ritual-ritual gaib itu memang bukan sembarangan batu. Dari bentuknya yang sangat besar, ditengarai batu tersebut tempat duduk para aulia yang dimakamkan di tempat itu. Oleh sebab merupakan batu tempat duduk, Ki Demang melihat masih ada batu-batu lain yang tersimpan dalam dimensi gaib, termasuk batu pasujudan atau batu tempat bersujud saat sembahyang. Di masyarakat sini sudah banyak yang tahu bahwa pernah ditemukan salah satu batu yang berukurannya besar sekali, dan itu juga ditemukannya tidak secara langsung tetapi menggunakan ritual-ritual. Kalau saya masuk lebih dalam lagi, itu hanya sekadar tempat duduknya para aulia Allah, yang mana ketika mereka itu berkumpul di sini untuk memperjuangkan negara Republik Indonesia ini, mereka batu itu menjadikan simbol yang mana ke arah mana kita harus melangkah, dan itu tuh tempat duduknya. Kalau saya berbicara langsung ke Banten, ini ada kaitannya dengan Banten, dan batu itu mungkin sudah saatnya keluar. Banyak kejadian-kejadian misterius di TPBU Dukuh Serpong. Bukan hanya penemuan nisan kuno, tapi juga benda-benda lain yang beraroma mistis. Lantas, benarkah pernah pula ditemukan batu giok yang amat bernilai harganya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.
Tanda-tanda misteri banyak terdeteksi di tempat pemakaman bukan umum Duku di kawasan Serpong, Tangsel. Selain ditemukan batu nisan tua, muncul pula nisan lain yang bentuknya unik karena menyerupai padupan atau tempat dupa dengan bulatan di bagian atas. Ki Demang memperkirakan nisan yang satu ini sudah berusia 300-an tahun, yang sejaman dengan Sultan ke-6 Kerajaan Banten. Nah, jadi di sini ditemukan batu nisan yang sudah saya katakan ini bukan era zaman sekarang. Jadi ini kalau saya melihat dari ukir batu nisan ini usianya sudah di angka 300 tahunan, Mbak. Iya, 300 tahun. Karena sekarang tidak ada seperti ini, Mbak. Ini mungkin era-era yang ke-6 kerajaan dari Banten itu Arya Wasangkara. Kalau saya menguji waktu jarak tempuh yang sampai saat ini kurang lebih 300 tahun. Ini apa yang menemukan di sini? Iya, di sini. Pas ngeliat itu aja kata saya, kok masih ada ini juga yang ini kan saya susuri. Bukan di sana aja kan, di sana juga ada, udah kan lihat belum? Oh, ada juga sana. Ada di sana banyak, ada 3 berapa di sana? Ada udah lihat belum, Bu? Udah. Oh, ada 3. Ada. Oh, yang tadi itu, yang tadi. Yang oke. Saya telusuri di sini ada, terus yang di sana juga ada satu lagi. Kalau nggak salah nih, belah situ tuh. Pas pertama masuk, ada lagi. Sebelah sini nih. Oh, pas pertama masuk itu. Barangkali benar, nisan-nisan tua yang ditemukan di makam Duku Serpong sudah berusia 300-an tahun. Tapi yang jauh lebih misterius, salah seorang juru rawat makam pernah mendapatkan mimpi agar membersihkan sebuah pusara. Kemudian secara ajaib di tempat itu ditemukan batu giok yang ternyata bernilai tinggi. Ini jadi ini, Mbak ya. 3 ini. 3 ini. 1, 2, 3. Tapi ini lokasinya udah lama? Ini mah baru ini mah. Oh, baru. Pasangan ini mah baru. Tadi ini mah istilahnya udah ada di sini. Udah di sini. Cuman ini diperbaharui supaya jangan hilang gitu kan. Ada yang ngebersihin supaya dirapihin gitu, diurusin katanya dalam impian dia tuh. Jadi dia urusin sampai dia katanya orangnya udah ada sih pulang. Nemuin apa? Batu kayak batu giok gitu ya. Iya. Tapi batu guci. Orangnya nggak ada sih sekarang. Kemarin dibawa tuh. Kemarin waktu teman kayak guci kecil. Ini kayak apa? Kumbang ya. Ini kayak kumisnya sih. Iya. Kayak simbol. Kenapa perbedaannya? Batu nisan dulu itu ada berbeda-beda. Ada yang bentuk seperti ini. Iya. Ada yang begini. Itu memberikan kepada jabatan. Oh, jabatan. Iya, orang kan jelema lembur ya. RT, RW, desa, lurah gitu kan. Kayak macam ini gitu. Sore semakin meninggalkan hari. Meski gelap belum datang, tapi suasana makam Duku terasa lebih misterius. Apalagi saat Ki Demang meninggalkan nisan-nisan kuno yang menyimpan banyak teka-teki, untuk kemudian mendekati pohon beringin berukuran sangat besar. Pohon tua itu seperti memancarkan aura yang sangat kuat. Tidak semua aura yang baik, karena ada yang bersifat membuat tersesat. Para penunggu beringin itu sebagian senang mengganggu orang yang berada di dalam area pemakaman. Oke, pemirsa penikmat ganjil misteri, alhamdulillah saya sudah menelusuri beberapa tempat yang mana ditemukan beberapa batu nisan yang sudah usianya di sekitar 300 tahun atau lebih, saya kurang tahu. Tapi saya melihat semacam bentuknya itu kayak semacam kayak jabatannya, itu kayak derajatnya. Kalau ibarat kita ini ada RT, ada RW, ada lurahnya. Dan itu ditemukan di beberapa lokasi, di lokasi yang luasnya ini kurang lebih 1,5 hektar.
Di belakang saya ini adalah satu pohon yang mungkin teman-teman juga udah mengetahuinya, atau pohon beringin. Tetapi di pohon beringin ini banyak mitos juga. Teman-teman mungkin ada yang sudah tahu atau yang belum. Kalau kita berbicara energi, kalau kita berbicara secara dimensi, di tempat inilah tempat yang dikatakan banyak sekali makhluk-makhluk yang menyukainya, atau makhluk-makhluk yang sering mengganggu, bisa menjadikan kita apapun itu, bisa tergantung tipu daya mereka, teman-teman. Energinya dikatakan ya kurang baik juga kalau di sini. Nisan-nisan tua yang tiba-tiba bermunculan di makam Dukuh Serpong, Tangerang Selatan masih menyimpan misteri. Para juru rawat makam juga tidak mengetahui secara persis dari mana nisan itu muncul. Tapi Ki Demang meyakini penemuan nisan-nisan kuno itu tidak sapi arti. Kehadirannya yang misterius dipercaya bermuatan metafisika. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.